Atau emang lu sengajain sih? Jujur deh, jujur. Gue sengajain. Lebih puas lagi kan lo lebih puas lagi kan. Lo lebih puas lagi kan, gue sengajain. Nah, ayo lo. Anjing lu, hostnya dewa. Tangan dulu lah. Gue sengajain gitu. Ya, kita balik lagi. Jadi seperti semangat banget ya Anton ini. Gitu. Jadi yang seperti gue tadi ceritakan, yang pengalaman gue jomblo itu emang ya sekarang gue jadi jomblo lagi lah. Gue jadi jomblo lagi. Jadi gue apa namanya mempromosikan diri. Siapa nih sih cewek-cewek? Iya, berkah apa enggak? Antara berkah dan tidak sih gitu loh. Karena berkahnya pertama kita nggak jadi apa namanya inilah ya, kita nggak memperhatikan cewek lah gitu. Jadi misalkan kita bisa melakukan kerjaan kita lah, apapun itulah semau kita gitu. Tapi nggak enaknya adalah kok nggak ada perhatian kita ya gitu, seperti kayak gitulah. Itu doang sih. Cuman ya seperti kayak gitu harus mencari lah. Nah, tadi keseruan yang gue dicerita itu bahwa tadi ya seperti yang tadi gue bilang, ya gue melakukan itu tuh, ya, gitu kan, yang melakukan itu, terus udah gitu, kata Novi, gue niatin, emang gue niatin, bener, gitu loh. Gue niatin, gue sih nggak muna lah. Ya, dia niat lah ya. Nggak muna lah gue niatin lah gitu kan. Lah kalian kan kaget kan, gue keluar dari anget ya. Yoi, gue keluar dari komunitas ini kan, komunitas Bintaro gitu kan, datang di Gam. Undangan. Undangan di Gam datangnya gitu. Udah bawa undangan, mualaf lagi. Habis itu susah mau keluar. Jalan nih, gua mikir dulu aja. Iya. Ya memang itu susah kalau udah nikah susah gitu kan. Pasti kalau udah nikah susah, kita susah keluar kemana-mana juga. Apalagi udah punya anak gitu kan. Gitu. Nah kalau menurut Ryan bagaimana nih tentang jomblo, kutukan itu kutukan atau berkah? Susah nih kalau yang satu ini nggak pernah jomblo masalahnya cuy. Ada sampai dia bagi-bagiin loh. Iya. Dia bagi-bagiin. Ini gak mau nggak? Betul banget itu. Ini gak mau nggak? Men, gua berjalan sama si Ryan gitu kan di mall aja. Gue jadi ke apa namanya kelihatan ganteng juga gue gitu loh. Karena kan Ryan tinggi ya, gitu kan, semampai gitu kan ya, gitu kan. Gue juga dilihat ini cowok jadi keren gitu, padahal gue biasa-biasa aja gitu. Gue jadi ikutan lirik lah gitu. Tapi kalau tanpa Ryan gitu kan, boosternya gitu. Kalau tanpa Ryan gue udah anjing buluk banget nih cowok nih gitu kan. Ngelirik ada cewek aja nggak ada yang ngelirik ke gue gitu kan. Ryan itu kayak obat kuat lah. Iya. Booster. Gimana ada tuh obat kuat namanya Iron. Banyak tuh di Bintaro. Iron. Nah, gimana Yan menurut lo Yan? Jomblo? Ya susah ya mikir kagak pernah jomblo. Iya juga sih dia nggak pernah jomblo ya, gitu kan? Apa kek? Kalau menurut gua jomblo berkah sih menurut gua sih. Karena di satu sisi lo nggak perlu komit sama seseorang. Terus? Karena komitmen itu tuh bukan satu hal yang mudah. Kalau menurut gua ya. Lo aja gimana lo bisa berkomit dengan perempuan lo kalau misalkan lo nggak bisa komit dengan diri lo sendiri dulu. Dan komitmen itu kan kalau menurut gue sendiri komitmen itu dilalui 2 tahap sih. Satu, lo komit dengan pasangan lo, sama yang paling berat itu menurut gue lo komit di hadapan Tuhan ketika lo mau nikah. Itu menurut gue tuh satu hal yang nggak mudah sih. Jadi, nah cuman kalau gue dulu gue tuh baru mulai bener-bener serius pacaran tuh kuliah. Baru baru mau serius pacaran lah. Sebelumnya mah jomblo mulu. Ya selingan mah ada, cuman ya nggak ada status aja. Ngomong rendah banget sih ya.
Selingan sering, bukannya selingan ada ya? Selingan sering. Selingan sering. Gitu. Nggak ada gapnya. Ada ya Gam, lu tau lah Gam. Sok-sokan lu. Kalau menurut gue sih berkah sih. Dan maksudnya di satu sisi, di saat lo jomblo lu juga bisa ngelihat gitu loh, kayak kira-kira yang benar-benar emang tepat buat lo apa nih. Soalnya nggak tahu ya, gue setuju sih bagian yang si Novi bilang, kayak ya kalau misalkan emang atas udah ngomong ini buat lo, ya lo udah nggak bisa nolak ya. Justru itu udah berkah yang terbaik sih menurut gue sih, kalau emang udah dipilihin dari atas ya. Cuman gue selama pacaran sama Patrice yang sekarang jadi bini, gue sih jalaninnya sih justru santai banget sih. Maksudnya kayak kita tahu saling sama-sama suka, tapi nggak pernah ada kayak omongan oh lu mau nggak jadi pacar gue segala macam gitu sih, nggak ada sih. Maksudnya kayak ya toh kita udah sama-sama tahu, ya udah jalanin aja gitu. Dan sama tahu tuh maksudnya udah tahu luar dalam. Enggak, gua mah selalu buangnya luar ya. Main aman. Wis. Oh, buang sih. Buang apa sih? Tahu luar dalam, bukan buang luar dalam. Nggak tahu ya, nggak ya? Lupa aku. Berarti udah bener, dia tahu luar dalam udah itu aja intinya. Ya, oke. Intinya udah tahu luar dalam udah tahu. Mau dibuang di luar kayak mau luar dalam pokoknya. Tapi mubazir buang luar lah. Gimana sih? Tapi gini. Pas waktu nikah nggak mau bazir kayak. Oh iya. Soalnya kalau gue sih berpikirannya kalau misalkan gue melakukan sesuatu di luar, maksudnya belum nikah ya, terus dia kayak kejadian lah gitu, tiba-tiba punya anak segala macam, mungkin di saat itu gue malah bisa merasanya enggak, ini kan contoh ya. Ya nggak apa-apa. Di situ mungkin gue merasanya malah jadi nggak apa-apa karena bakar terlalu banyak pressure yang harus dihadapi gitu. Dan kadang-kadang kalau di pressure itu nggak bisa lo lalui, ya ujung-ujungnya kan lo jadi ya mungkin lo kayak jalanin aja gitu, oh ya udah gue nikah deh, gue bertanggung jawab, gue nikah segala macam. Tapi dalam hubungan itu kan ya lo nggak tahu gitu lo nih gimana nih kedepannya nih sama si pasangan lo ini. Tapi gue mau nanya deh, kan tadi Ryan, Novi, Anton bilang kalau memang Tuhan udah kasih, Tuhan udah tunjukkan, ya udah berarti dia. Emang kita tahu dia yang terbaik. Nah, kan putus dari kan. Gue dulu nih, apa mau dari gue dulu, dari Novi apa dari Anton? Ya kan, contoh, Coach kita nikah, berarti dia udah tahu dong itu yang terbaik buat dia. Ya. Yang dikasih sama Tuhan. Betul. Tapi kan beda cerita. Atau gimana tanggapannya? Pertanyaannya gimana tadi? Pertanyaannya adalah, lo tau dari mana? Oh, ini adalah orang yang dikasih Tuhan nama gue. Singkat aja. Dia yang terbaik nih buat gue nih. Tahu dari mana? Tahu dari mana sih? Novi dulu deh. Coba Ryan. Oh, kalau di gue sih gue nggak tahu sih dia yang terbaik buat gue buat apa enggak ya. Tapi setelah gue menjalankan 6 tahun bareng, ya gue tahu dia yang terbaik buat gue. Berarti harus dijalanin dulu ya. Iya. Feeling ya. Kan lo nggak mungkin beli kucing dalam karung kan. Benar. Baru seminggu kayak wah dia yang terbaik buat gue. Pas nikah seminggu kemudian pusing. Tapi gak usah dipungkirin, itu orang kebanyakan berpikir begitu loh. Ya memang, karena maunya kan takut nggak ada maksudnya maunya langsung kunci aja kan. Karena kan soalnya kadang-kadang ada orang yang pengen cepat-cepat nikah itu karena tekanan juga, nggak cuma dari umur, misalkan dari umur ya, dia udah umur semakin berumur terus akhirnya jadi tekanan buat dia harus cepat menikah supaya dia punya keturunan. Tapi kan juga kadang-kadang tekanan, apalagi di Indonesia ya, tekanan terberatnya kan biasanya dari orang tua.
tuntutan banget tuh, kayak ditanyain Iya, terus, lu betul kapan sih. mau nikah, lu kapan mau nikah, kakak-kakak lu udah nikah semua segala macam. Tapi menurut gue nggak bisa didengerin mentah-mentah sih, karena yang ngejalan hidupnya nanti kan lu sama pasangan lu, bukan orang tua lu Oh, gitu loh. oke. Dan gue Gim- selalu Ah. berpikir gue harus nyari yang paling tepat, walaupun di saat gue udah punya anak, kalau menurut gue ya. Karena di saat anak lo udah besar, ya mau dia ngapain ya bebas urusan dia. Dan kalau dari sisi gue harus menyayangi istri gue pertama dulu sebelum gue menyayangi anak gue. Karena yang pasti akan gue jalanin seumur hidup gue ya sama istri gue. Karena anak gue tuh kalau udah gede kan pasti kan ya dia punya keluarga sendiri segala macem. Nah kalau lu disayang sama anak lu terus istri lu nggak rawat baik-baik, ya sudah. Oke. Terus ini Novi gimana? Kalau masalah ini komennya gimana? Yang dia lo tahu dia buat gue gitu, asik gitu. Oh gitu. Kan dibilang kan, gue tau dari mana kalau itu dari yang atas dan itu yang terbaik buat gue gitu kan ya. Nah, oke. Sekarang gini, mana ada sih yang di atas nyelakain lo tuh? Apa? Mana ada sih yang dari atas kalau kasih berkah kalau itu buat lu supaya lu sengsara tuh mana ada sih? Itu satu ya. Terus yang kedua, baik atau nggak baik ya kan, walaupun udah berhubungan aja yang pertama lo bilang wah ini bini gua nih, yang ini nih calon ini nih yang terbaik buat gua, udah pasti ya kan. Set, bener, wah selama berhubungan jalan tahun 2 tahun, woi gila cakep, servis bagus, masak jago, ngurus anak hebat ya kan, ngurusin laki oke, semuanya pokoknya top notch ya kan. Tapi one day ya kan, lagi ada masalah, lagi ada problem, attitude-nya berubah. Pasti lo akan punya pikiran gila nih, ternyata busuk di sini nih, anjing nih busuk nih sini nih anjing. Ternyata si anjing begini. Nah sekarang gini, kayak tadi Ryan bilang kayak pasti ada setahun 2 tahun ada ya, lo ngejalan dulu bisa tahu dulu nih baik atau buruknya kan. Ya kalau misalkan gue sih gue langsung bilang, karena gue udah komit ya, karena gue udah minta sama yang di atas ya, ibaratnya lo minta sama nyokap ya, mah saya minta duit 50.000 besok mau nonton misalkan, terus besokannya nyokap lo ngasih duit 50.000, nih 50.000 buat kamu nonton, your wish is granted ya, granted meaning apa yang lo mau itu yang lo dapat sesuai dengan kemauan lo. Nah pada saat gue kan sama, apa yang gue mau dan gue dapat seperti apa yang gue mau. Pada saat gue minta sama yang di atas, gue bilang pokoknya siapa aja yang say hi sama gue pertama kali atau apapun itu yang negor gue lah ya kan, di luar sadar gue itu udah pasti buat gue, bukan pasti buat gue jalanin dulu ya kan. Gue main langsung gue kejar kan, makanya gue bilang gue kejar kan gitu. Nah ternyata emang gue dapetnya kayak gitu, apa yang sesuai dengan yang gue minta gitu loh, begitu dapetnya. Gue minta gocap dikasih gocap, caranya juga sama gitu, ya udah nggak ada yang lain dah. Cuman kebayang aja gue kalau misalkan gue masih jadian sama mantan yang dulu, gila hidup gue nggak kayak gini loh. Kalau jadi sama mantan yang dulu tuh gue kerja paling nggak CEO gue posisi atau nggak owner. Kalau sekarang kan balik ya. Kayaknya bini gue yang kerja lebih banyak daripada gue. Kasian juga gue kalau ngeliat. Sama kita, sama. Nah itu sih. Ya kalau menurut Anton gimana nih? Menurut Anton? Intinya singkat aja ya. Iya, singkat aja Ton. Singkat aja deh. Ada lo mau curhat nggak apa-apa di sini. Kita terima kok curhatan lo gitu. Lo disakitin, lo disakitin atau lo nyakitin dia gitu. Intinya ya kalau buat kita cocok ya kan, ya itu berarti dari atas itu aja. Apapun yang terjadi emang ada apa? Kan menurut kita
kan menurut kita sendiri, kita ke rumah dia, kita nyaman sama dia bagaimana, ya udah, intinya kita ngambil dari atas, cuma kerja jalannya bagaimana. Nah sekarang ini cocok nggak sama lo? Maksudnya ini memang ini buat lo gitu? Kalau menurut gue iya. Dari segi? Dari semuanya. Ya apa semuanya? Salah satunya lah, contoh dong gitu. Misalkan apa gitu? Ya semuanya. Enggak gini, Kan lo bukan, mau nanya gini. lo bukan jual nggak bisa kupas tuntas. Enggak, host, interupsi. Oh ya, interupsi. Silakan Pak Tovan. Misalnya Anton dia bilang kan, ini gue tahu dia buat gue dia cocok dari yang di atas. Oke. Terus? Dia yang di atas mau yang terbaik buat si Anton, ya kan? Tapi misalnya ke depannya tiba-tiba jebrek, amit-amit nggak jadi, kenapa? Lo berani bilang nggak tuh? Ya ini kutukan dari yang di atas atau ini berkah juga lah dari yang di atas. Ya, Ini kan di atas posisinya kan udah jadi istri atau masih hubungan pacaran? Udah jadi istri. Udah dari istri ya, aku belum ngalamin ini ya kayak gitu ya. Nggak, kira-kira aja. Kira-kira. Intinya gini. Lo tahu dia. Intinya kan di atas kan ngasih kita bagaimana, ya kan? Cuma cara kita jalaninnya aja. Bijaksana Tergantung sekali. dari kita, kan nggak mungkin dari atas terus kasih sempurna ke depannya kan. Tapi kan Tuhan udah tahu kan jalan cerita lo sampai berakhirnya dunia kiamat udah tahu. Iya, maksudnya ya kalau misalkan kita emang cocok, emang udah pas sama dia, ya udah kita berpikiran positif aja. Emang dari atas gimana jalannya nanti? Positive thinking ya. Positive thinking dulu gitu. Positive thinking. Tapi misal pun jalan ceritanya misalkan ya amit-amit gitu kan, jalan ceritanya Ton lu cuma 5 tahun sama dia gitu kan dalam pernikahan gitu. Tas gitu kan. Ini kan kita nggak tahu ya, ini kan jalan tulisannya tangannya Tuhan gitu kan. 5 tahun kan gitu. kita juga nggak tahu kan Gitu. apa yang di atas maunya bang nantinya bagaimana ke depannya gitu. Mungkin buat hidup gue bagaimana yang sekarang dan nanti dari tindakan gue sama ini gue bagaimana kan nanti atas kan ke kita lagi baliknya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kayak gitu Ton, misalkan ya, ini kan nah itu kan kita kan nggak tahu ya, maksudnya jalan ceritanya kita bagaimana, jalan ceritanya Anton gimana, Agam gimana gitu kan, Ryan sama Novi juga beda gitu kan. Nah kayak gue gitu kan, gue tiba-tiba 10 tahun 11 tahun apa 12 tahun ya, 10 antara sampai 12 tahun, lo udah nih cukup sampai sini, lo putus, lo cuman buat lo pisah bareng-bareng, dengan yang lain gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba seperti kayak gue nggak, jangan ngikutin gue lah. Soalnya kayak gitulah. Nih Ton, lu cuma 5 tahun nih jalan cerita lo, gitu. Lu terima itu sebagai berkah atau sebagai kutukan gitu loh? Ya gue terima, tapi dengannya gue ada usaha dari situ. Nggak cuma gue doang ya. Usaha memperbaiki dulu lah ya, gitu kan seenggaknya. Nah, supaya nggak terjadi hal seperti itu. Mediasi. Karena gue berpikiran ini yang emang ya dari atas. Mediasi. Gue ada pengacara banyak. Jalannya yang apa? Gue ada pengacara banyak. Loh, belum ya? Belum ya. Sorry lupa gue. Gitu. Oh jadi ini ya gue udah mediasi di luar pengadilan jauh. Hanya. Gitu. Jadi lo memang terima dulu gitu kan, maksudnya pasti terima inilah diperbaikin dulu lah. Memang kalau misalkan tidak bisa diperbaikin berarti memang lo terima apa adanya gitu kan. Jalurnya Tuhan seperti apa gitu kan. Kalau kita susah sih kalau kita membicarakan masalah jalurnya Tuhan, suratan takdir atau gimana seperti kayak begitu kan, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Kita maunya mulus, lancar gitu kan. Banyak rezeki, usaha kita dilancarkan gitu kan. Apapun kita kita punya, misalkan kita jadi owner atau apapun itu kita gunakan itu benar-benar gitu kan, jangan mengecewakan orang lain atau gimana gitu kan, seperti itu. Jadi ya itulah seperti itu. Jadi kalau kisahnya gue kemarin itu yang seperti yang di podcast sebelumnya kan, gue udah jomblo nih gitu kan, memang selalu di masalah keuangan seperti begitu. Kalau misalkan memang masalah keuangan itu kan memang ya kita udah berusaha gitu kan, atau gimana kita tidak bisa menafkahi ya sudah gitu kan.
Nah, beda posisi lah gitu kan, gitu. Beda cerita lah seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Ton ya. Jadi Ryan, Novi, Agam ada mau tambah lagi nih? Kayaknya nih pada intinya kita tuh tidak boleh berburuk sangka sama Tuhan. ya. Karena dia yang paling tahu apa yang kita butuh. Jadi jalan cerita yang mau kayak gimana, ya kita harus dengan syukur dan positif. Lapang dada juga dong, harus kan? Meskipun berat, Iya. tapi harus. Ya, oke. Ya, jadi pembicaraan seru gitu kan, tapi nanti apa namanya, jangan sampai bosan ya penonton kita nih, YouTuber kita nih, kita ngobrol ngalor ngidul seperti kayak begini. Kita cerita dari permasalahan pribadi gitu kan, sampai apa namanya, pengalaman pribadi gitu kan, permasalahan pribadi beda, pengalaman pribadi beda gitu kan. Jadi kayak tadi Ryan nih, si ganteng satu ini nggak pernah putus sama cewek gitu kan. Kapan lagi lah kita jalan barengan, siapa tahu gue dapat rezeki lagi gue. Nggak pernah Ada yang gagal kayak gitu ya. Jomblo pernah ya? Gue ada satu, Minimalis, jadi minimalis tapi. gue jalan nih ya, gue jalan sama si Ryan, sama si satu teman kita lagi, si Felix. Nah itu kan juga nggak setinggi Ryan lah, tapi memang nggak perawakannya tegap, terus mukanya oke lah gitu, putih juga gitu. Gue di antara yang putih dan gue agak gelap mau kulitnya, tapi gue masih dilirik gitu, gara-gara nih dua cowok itu gitu kan, keren lah. Gue si Boy itu putih loh. Lu putih loh. lu Nah, bukan Boy enggak lah. ngelirik. Lu ngelirik lu. Gue dilirik, sumpah gue dilirik. Lu sekarang gini, gue mau tanya sama lu. Jujur aja jawab Anas ya. Lu tadi barusan bilang, ternyata gue masih dilirik. Lu taunya dia ngelirik, kalau nggak lu lirik duluan gimana caranya coba? Ya gue kan lihat dari mata gue gitu, gue nggak ngelirik Coba langsung. kalau misalkan Iya, nih berarti gitu, sekarang, gitu. lo duluan. nah berarti kan ini. lu yang ngelirik. Kagak, gue nggak, maksudnya gue lagi jalan gitu, tapi kan bisa ngeliat dari samping mata sini loh gitu, maksudnya oh dia nih ngeliatin gitu, ngeliatin Berarti lu tiga cowok ini gitu. Enggak sih, gue pede aja lah, Juga lu. ya gue pede aja lah, boleh dong. Bakar hostnya. Bos, Ya. kalau lo jalan sama Ryan sama Felix ya, bedanya kalau lo harus buka celana lo, gue harus mau ngelirik men. Nah, kenapa bukan celana gue? Tunjuk palu tor lo tuh di bawah. Wis, aduh jangan gitu dong, ini perbedaannya jangan dong. Burung petir. Wih gila, hummingbird. hummingbird. Gila lo pada lo sumpah. Jadi seperti tadi kita sudah bicara ngalor ngidul, tapi banyak pengalaman pribadi dari si Agam, apa namanya, jijian gitu, bukan jijian ya, maksudnya ilfeel gitu kan ya. Kalau lihat cewek kumis dikit gitu. Gue pernah lihat tuh, kumisnya kayak lele kan gitu. Sorry ya gitu para perempuan gitu kan. Kalian kan banyak kumis-kumis kayak gitu kan. Tapi nggak bukan kayak lele juga, tapi itu salah satu faktor ini loh Gam, sebenarnya salah satu faktor ininya dia gitu, kecantikannya dia di situ men. Natural gitu. kan? Natural gitu loh. Elunya aja freak man gitu loh. Elunya aja kacau gitu loh. Dulu si Indah bagaimana? Coba gue mau nanya deh. Gue bakal nyebut merek nih. Gue mau nanya nih. Gue mau nanya. Apa 1, 2, 3, 4. Gue pengen nanya. Ken, dari Kenneth dulu nih ya. Tipe cewek lo itu kulit putih, sawo matang, apa coklat? Gue nggak bisa. Nggak, bilang aja. Nggak bisa. Gue nggak bisa itu. Gue tergantung lihat ceweknya dulu, misalkan gitu kan. Tapi kalau gue tipenya, maksudnya kan bukan tipe yang kulit atau gimana. Kalau gue tipenya bukan kulit lah tipenya. Tipenya lebih ke oriental gue. Oriental. Oke. Kalau Agam? Putih. Oke. Lo, Ton? Putih. Giginya Lo, ya? putih. Sawo mateng. Sawo matang. Petrus kakak kayak gitu ya. Itu kan tipe lo kan, yang lo tipe. suka. Tipe lo yang kayak gitu. Nah, sekarang gue mau nanya. Lo dapet tipe lo semua apa enggak? Enggak.
Exactly. Gue dapet, Men, gue dapet lu dapet? mantan gue gitu. Enggak, lu nggak dapet, men. Mantan Lu gue nggak kan dapet, lu pernah, doang sengaja. enggak pernah gitu. Maksudnya kan gue pernah dapet gitu loh. Siapa? Coba Ken? kalau lo nggak buang nggak Siapa? dapet lo, Ken. Ji, ji, yang mantan gue Emang mantan Iya lo, ya. emang mantan lo oriental. agak sedikit Ya, oriental ya. gitu loh. Ada ini Agak nyerempet ya. nyerempet dikit lah gitu. Soalnya gini, men. Nih gue punya temen satu ya. Dia bilang sama gue. Jadi dia jomblo. Dia bilang, Nov, cariin gue cewek dong. Oke, siap. Gue cariin cewek. Gue bawain cewek, mukanya lucu, cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, badan bagus, praktek lah pokoknya. Muka oriental, abis, ya kan? Cantik lah kalau itu, cantik, cute. Itunya Wangi ke wangi. dia, wangi banget, moderat sampai bawah wangi. Nah pas si jam itu seks. Latar belakang, pokoknya top. Gue kasih ke dia, gue ajakin jalan. Jadi gue jalan sama dia nih sama teman gue yang laki, ya. Terus gue ajak nih cewek di klub, ya kan, di bar, gue tinggalin. Udah lo ngobrol aja berdua. Gue bilang gitu emang sama cowok, bentar ya, gue keliling dulu. Gue bilang kayak gitu kan, gue pengen tau biar gue lepas aja berdua. Nah, pas baliknya ini udah selesai segala macam, pas balik, lo tau gak tuh laki ngomongnya apa ke gue? Temen gue, Apa itu? bukannya gimana ya, sorry ya, gue itunya bukan Cina ya, gue gak suka sama Cina, jijik gue main Cina kan. Dia ngomong kayak sama gue kayak gitu, gue sama Cina jijik gue, dia ngomong kayak gitu loh. Sorry ya nih, ini kita bukan rasis ya gitu kan. Iya, ya, kita bukan rasis, cuman ini cuma kasih tau pengalaman aja. Kayaknya gue kalau Cina gue agak kurang oke sama Cina, gue jijik, gue males sama Cina. Men, sampai detik ini merit punya anak Cina, men, Cinanya Cina parah. itu namanya kemakan sama omongan gitu. Bukan, jadi sekarang gini, men, lu yang di atas, kita balik lagi ke atas, yang di atas tuh ngeliat lu, yang kayak Agam bilang, nggak tahu segalanya, ya, dia ngeliat, oh lu nggak suka Cina, gue kasih Cina lo, gitu. Iya benar, itu udah Oh. kemakan. Pokoknya dikasih apa yang lo nggak suka, Ya. artinya apa yang lo nggak suka, pasti gitu, dan lo harus suka itu, mau nggak mau, ini gimana caranya. Iya benar juga, benar. Men, sampai sekarang men itu anaknya Cina banget ya kan, dia bener-bener tuh kalau pulang ke rumah orang tuanya ngomongnya bahasa cincuen gue nggak ngerti dia ngomong apa asli, padahal yang dulu itu Cinanya bukan Cina gitu, cuma Cina turunan doang, tapi nggak tahu Tapi ngomongan kita nggak rasis ya, kita nggak ini, tapi emang dia Nggak. banyak orang yang seperti kayak begitu. Aku nggak suka yang sama begini, aku nggak suka yang begitu gitu kan. Ini ujung-ujungnya dapet kayak gitu. nah dapetnya kayak gitu, tapi pasnya ini lagi rasisnya berbeda gitu kan, mohon maaf nih ya gitu kan, kita nggak ada maksud gitu kan, tapi memang ada contoh fakta hidup yang ada gitu kan, yang seperti tadi gue bilang itu ada contoh fakta hidup. Nah dari Novi pun juga bilang, gua 5 tahun gua diemin dia, maksudnya nggak bikin status gitu kan. Sebagai jomblo itu berkah gitu kan. Terus akhirnya nih cewek ini jadi istrinya Novi gitu kan, karena kepunyaan pilihan dari Tuhan. Kalau pilihan dari ilahi lah ya, dari ilahi Allah segala macam seperti itu, pilihan Tuhan gitu kan, Gusti Allah gitu kan, kita udah nggak bisa ngomong gitu kan, suratan seperti itu. Nah begitupun juga tadi sama kayak Anton juga gitu. Anton belum nikah, mudah-mudahan kita melihat jenjang pernikahannya sampai itu, gitu kan ya, gitu, sampai dia nikah nih gitu kan ya. Jangan sampai tiba-tiba Ken mau curhat, nangis gitu kan depan gue sama Agam. Jangan gitu lagi Ton ya. Gitu kan. Ya ini emosional ya, Tom. Ya gue roasting kalian gitu, gue bodo amat gitu kan. Oh gitu. Ya sih. No? Hati, Udah balik. hati. Gitu. Bahaya. Kayaknya gue kacau nih di roasting. Gue kemarin di Rona sama Ronaldnya gue udah pusing gue. Gitu kan, kayak juga tadi kayak Ryan ngomong gitu kan. Banyak lah
pengalaman Ryan seperti apa gitu kan. Jomblo itu juga berkah bagi dia gitu kan, tapi juga sulitnya jomblo dia. Saking sulitnya jomblo, ini teman kita satu ini gitu kan ya. Sampai gue pengen jomblo nih tapi nggak bisa gitu kan. Wah, itu parah sih kan gitu loh. Sampai segitu ya men. Ya itu lu bukan, itu kutukan lu jadi orang ganteng kan gitu, masalahnya gitu. Udah lah, berkah dari Tuhan lah itu. Ya berkah dari Tuhan dapat kegantengan tinggi gitu kan. Gue aja jalan sama lu aja tingginya buset dulu tinggi banget kan. Yang gitu kan. Enggak, lu pendek Tom. Super. Tapi tebel. Apanya tebel men? Ji. Itu Semua burungnya natural deh. loh. Gua nggak pakai Jidatnya apa-apa, burungnya. natural kan. Burung. Natural gua. Nah gitu kan. Tadi gue juga menjelaskan bahwa jomblo itu antara berkah dan tidak gitu kan, karena berkahnya gue bisa melakukan apapun sendiri tanpa harus yang aku pergi dulu ya, ini WA-an dulu segala macam seperti itu gitu kan. Tapi nggak enaknya gitu kan, nggak enaknya adalah gue nggak ada yang memperhatikan gue seperti itu kan. Jadi nggak ada, misalkan standar lah, kamu lagi ngapain gitu kan, udah makan belum ya, kayak gitulah standar gitu kan, nggak ada yang memperhatikan gitu kan. Nah mau nangis gue, kesian kasihan banget ya kesannya ya gitu. Kalau kisahnya Kenneth itu tadi ya itu sama kayak lo nonton film Final Destination 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. iya. Itu kan mati semua cuy Orang orang. nggak tar dulu, masalahnya gini, kan ada yang nolak mati kan, yang hari itu harusnya mati tapi nggak jadi mati. Nah, waktu lo dulu mungkin emang lo belum harusnya nikah men. Lo dapetnya sekarang. Loh. Iya loh. Kita masih ingus dugem, ya kawin. Karena gue udah capek dengan gue udah lulus lah gitu istilah kata. Gue udah Nah, itu denial. denial. Udah mulai ngayal. Itu soal positive thinking, soal Mulai positive besok. thinking tapi toxic Mulai tuh. besok. Toxic. Lah lu bilang kan, Goreng. lu kan udah bilang sendiri kamu lu lulus duluan ya gitu kan, baru abis itu Rutan kan lulus tuh. Rutan lulus, akhirnya lulus dia secara terpaksa dan dia pengen keluar dari komunitasnya lu tuh yang di Bintaro. Singgah sana Bintaro. Kacau. Kerutan. Masa-masa pengen keluar apa? Masuk penjara. Bahaya nih. Kutukannya bahaya. Gila. Ya, jadi seperti itu gitu kan. Jadi kita sudah membicarakan jomblo, kutukan atau berkah dari Ryan, Agam, Tovan, Novi, Anton gitu kan. Viewer kalau mau kasih tanggapan, Komen aja di bawah. Jangan lupa ingat subscribe dan like. Nah, kita butuh itu subscribe dan like supaya konten biar channel ini jalan terus. Nah, kayak gitu kan, jalan terus. Biar host nggak buang-buang duit beli alat. Benar banget tuh. Beli alat jutaan nih, host. Ya, alam nggak sampai jutaan lah, belum beli roadcaster lah gua, gila lu belum sampai segitu lah. Gila, anjir. Gila, udah sampai roadcaster gua bingung. Jadi tema cerita malam hari ini, cerita malam ini, ya kan? Bingung juga ya. Segmen cerita malam. Jomblo, kutukan atau berkah, gitu kan? Jadi kalian sudah menjelaskan semua. Jadi obrolan ini hanya obrolan ngalor ngidul, tapi sesuai dengan kenyataan ada juga, gitu kan, dari pengalaman kita. Gak usah percaya, gitu kan? Gak usah percaya sama kita musrik, gitu kan? Itu namanya juga Pesong Broadcast, gitu kan? Nah, jadi Tapi katanya apa? Kepercayaan kalau hubungan. Nah kalau masalah kepercayaan, kebahagiaan, gitu kan. Lo kalau nggak percaya sama orang nggak bakalan bahagia kan. Nah, tapi kalau itu kalian harus percaya sama Tuhan ya. Jangan lupa itu, jangan salah lah itu kan.
Oke, thank you banget sudah hadir semuanya. Nah, tema besok nih, gue pengen ngangkat tema. Tumben kok sudah punya tema nih. Gue udah punya tema. Gue pengen banget ini tema ini. Gue lagi nyari foto. Ada satu foto yang benar-benar terjadi. Gue nggak hanya lihat dari internet, itu foto dari gue yang gue cepret. Itu ada. Jadi tema berikutnya nanti nih, podcast berikutnya adalah tentang horor. Nah, ya kan? Tentang horor. Jadi kita nanti akan membahas dari segi dunia apa namanya, dunia gaib, dunia perdukunan kayak gitu kan. Nah, kita akan ngebahas itu. Sekaligus nanti gue cari dulu fotonya. Gue masih ada fotonya. Gue kasih lihat contohnya, nanti gue share di sini gitu kan. Seru. Tunggu aja ya. Tunggu aja gitu kan. Setelah ini konten berikutnya. Oke. Thank you banget sudah datang di Kenneth Sancho Channel. Cerita malam ini di Pesong Broadcast. Thank you semuanya, Anton, Tovan, Agam, Ryan, segala macam. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye.